Sejarah pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, pasukan sekutu mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober di bawah pimpinan Letnan Kolonel Carmichael. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang terjadi pada tanggal 1 hingga 5 Januari tahun 1947. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang merupakan perang 3 matra yang pertama kali kita alami. Begitu pula pihak Belanda. Perang tersebut terjadi melibatkan kekuatan darat, laut, dan udara. Belanda sangat berkepentingan untuk menguasai Palembang secara total karena tinjauan Belanda terhadap Palembang dari aspek politik, ekonomi, dan militer. Dalam aspek politik, Belanda berusaha untuk menguasai Palembang karena ingin membuktikan kepada seluruh dunia internasional bahwa mereka benar-benar telah menguasai Jawa dan Sumatera. Berikut ini adalah napak tilas dari Perang 5 Hari 5 Malam yang terjadi di Palembang. Number 1. Masjid Agung. Disinilah lokasi pasukan Belanda memprovokasi pasukan TNI dan Laskar. Daerah di sekitar Masjid Agung ini sempat dikuasai oleh Belanda yang muncul dari benteng Kota Besar. Namun bisa dikuasai kembali oleh TNI dan Laskar. Number 2. Benteng Kuto Besar. Benteng batu yang satu-satunya di Nusantara yang dibangun oleh Raja asli Nusantara yang menjadi markas utama pasukan Belanda. Selama Perang 5 Hari 5 Malam, Belanda terkepung di dalam benteng ini, walau telah beberapa kali berusaha keluar dengan menggunakan kendaraan berlapis baja. Number 3. Rumah Sakit Caritas. Rumah Sakit Caritas merupakan rumah sakit yang diduduki oleh Belanda untuk menjadi markas pasukan mereka. Letaknya yang berada di atas bukit dan di ujung utara kota Palembang memberikan pasukan Belanda posisi pandang yang sangat bagus. Rumah sakit ini menjadi markas penembak jitu yang mengincar pasukan TNI dan anggota Laskar. Letu Rifai adalah salah satu korbannya. Korban lainnya adalah seorang perwira muda ajudan, Komandan Divisi 2 Subkos Letnan Kolonel Bambang Utoyo yang tertembak di daerah Tengkuru, 1,6 km dari Rumah Sakit Caritas. Pada hari keempat, Belanda di Rumah Sakit Caritas terkepung oleh TNI dan akhirnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Disinilah lokasi Rumah Sakit Caritas yang pernah diduduki oleh pasukan Belanda. Number 4. Makam keluarga Raden Nangling. Makam keluarga Raden Nangling. Makam ini terletak di seberang Pasar Cindu, sekitar 400 meter ke selatan Rumah Sakit Caritas dan menjadi pusat pertempuran sengit jarak dekat antara pasukan TNI dan Laskar. Pasukan panser Belanda dari Rumah Sakit Caritas berusaha menembus blokade pasukan TNI dan Laskar di daerah Pasar Cindu yang dulunya disebut dengan Pasar Lingkis. Namun, pasukan TNI dan Laskar yang hanya bersenjata ringan menolak mundur dan bertahan habis-habisan. Pasukan Laskar berlindung di balik batu makam dan nisan kuburan di makam keluarga Raden Nangling. Menghindari dari semburan tembakan panser Belanda, dalam peristiwa tembak-menembak jarak dekat itu ada pejuang Indonesia yang berhasil menaiki panser Belanda dan memasukkan granat ke dalamnya. Hingga pasukan panser Belanda akhirnya mundur dan kembali ke Rumah Sakit Caritas. Number 5. Jalan Tengkuruk. Sepanjang 100 meter di selatan Masjid Agung Palembang ada Jalan Tengkuruk. Pada 1947 belum ada jembatan Ampera, sehingga di tempat itu ada sebuah lapangan luas semacam alun-alun yang dipagari oleh deretan pertokoan di barat dan di timurnya. Lokasi ini adalah tempat tertembaknya ajudan dari Komandan Divisi 2 Subkos Letkol Bambang Utoyo pada hari pertama Perang 5 Hari 5 Malam. Perwira pertama dari pihak TNI yang gugur dalam perang besar tersebut. Pada lokasi ini didirikan tugu untuk memperingati Perang 5 Hari 5 Malam. Itu tadi 5 tempat untuk mengenang Perang Besar 5 Hari 5 Malam yang menghancurkan 1/5 kota Palembang.
Selain itu juga, ada beberapa nama jalan yang diambil dari nama pahlawan yang ikut andil dalam perang besar 5 hari 5 malam yang ada di Palembang. Kapten Ariefai dikenal sebagai salah satu sosok pahlawan dalam pertempuran sengit 5 hari 5 malam yang menjadi sejarah perjuangan Palembang. Ariefai gugur pada pertempuran yang berlokasi di Jeruju, kawasan Napun Ilir. Kini jalan ini diberi nama Jalan Kapten Ariefai. Adnan Kapaugani atau bisa disingkat dengan Akagani. Pada bulan Desember 1946, pihak Belanda telah menyusun pasukan-pasukannya di kota Palembang dan di sekitarnya, yang bertujuan untuk mengadakan blokade ekonomi dan militer. Namun, Dr. Akagani melakukan kegiatan menembus blokade untuk memperkuat perjuangan sehingga dia dijuluki The Biggest Smuggler of Southeast. Dr. Akagani juga sebagai utusan pemerintahan pusat untuk melakukan perundingan gencatan senjata dengan pihak Belanda. Bambang Utoyo adalah salah satu tokoh kemerdekaan pada zaman perang 5 hari 5 malam. Panglima Divisi 2 Kolonel Bambang Utoyo menyatakan bahwa dalam menghadapi provokasi Belanda, pihak RI bertindak tidak lagi sekadar membalas serangan, melainkan harus berinisiatif untuk menggempur semua kedudukan dan posisi pertahanan Belanda di seluruh sektor. Muhammad Uti adalah seorang pejuang bangsa asal Oku Selatan yang baru saja wafat tahun 2018 lalu. Adalah satu dari sekian banyak pejuang perang 5 hari 5 malam di Palembang. Karena kegigihan dan kelincahannya beliau, dia dijuluki Kancil Putih dan sekarang namanya dipakai sebagai nama jalan yang lambat laun masyarakat menyebutnya menjadi Kancil Putih, yaitu Jalan Kancil Putih yang berada di daerah Demang Lebar Daun. Supaya tidak melupakan sejarah, kami Nyeskru sebagai penerus bangsa ikut andil dalam peringatan Perang 5 hari 5 malam yang terjadi di Palembang. Kami seluruh Nyeskru mendatangi Tugu 5 hari 5 malam yang ada di Karanganyar, Kecamatan Gandus.